Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan jelaskan tentang indikator mobil ya, error. Jadi jika menyala indikator pada mobil jangan panik, bisa menganalisa sehingga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Jadi indikator ini bisa dikatakan error jika jadi di saat kita atau teman-teman pada mobil kontak kunci on, maka semua harus menyala, semua logo indikator harus menyala. Terus begitu mobil di starter hidup, nah semua indikator ikon harus mati seperti itu ya. Itu ya mobil yang kondisinya sehat normal. Apabila indikator mobil sudah nyala starter tapi indikator masih nyala, itu berarti ada error atau kerusakan yang harus dianalisa. Untuk contoh, setiap mobil tentunya berbeda-beda ya. Untuk mobil terbaru fitur lebih lengkap, indikatornya lebih banyak. Namun untuk pada video ini saya hanya bahas tentang secara umum. Jadi mungkin ada yang tidak. Jadi jangan punya saya ada ini enggak seperti itu ya. Setidaknya kita bahas secara umum. Oke, lanjut. Untuk ikon indikator baterai ini ada dua kemungkinan. Baterainya yang sudah harus ganti, sudah swak, atau pengisian baterainya yaitu alternator atau dinamo ampere yang tidak mengisi. Jadi harus diservis ya. Ini harus manggil tukang dinamo untuk pengecekan baterainya dulu atau dinamo yang bermasalah. Jadi seperti itu ya. Ada dua kemungkinan. Terus yang kedua ini door, ini untuk pintu kurang rapat menutup ya, atau untuk saklar pintunya perlu diganti. Terus ini seat belt, sama seat beltnya yang belum dipasang atau switch seat beltnya yang perlu diganti kalau dia nyala terus ya. Airbag ini harus dibawa ke SRS airbag, ini malfunction, ini harus dibawa ke bengkel resmi, ini bahaya. Ini nggak bisa ke bengkel biasa, ini cepat-cepat dibawa. Atau mungkin kabelnya yang colokannya tidak dipasang, tapi saran saya dibawa ke bengkel resmi. Terus lanjut ke ini lampu biasa. Nah, cek engine ini ya, khusus cek engine malfunction ini harus menggunakan alat khusus yaitu scan tool. Setiap pabrikan mobil mempunyai scan tool berbeda-beda, yaitu Mitsubishi sendiri, Toyota sendiri, Honda sendiri, Daihatsu sendiri ya. Ini harus di-scan, nanti keluar DTC-nya, errornya di bagian mana. Sama ini. Untuk power steering setidaknya harus di-scan ya. Yang sudah IPS, sudah elektrik harus di-scan biar tahu. Terus oil pressure low. Nah, ini ada kemungkinan 3. 1, level olinya kurang. 2, olinya sudah kotor waktunya ganti. 3, pressure atau tekanan olinya yang kurang, seperti itu ya. Ini harus ke bengkel ini. Terus ini jarang. Nah, ini immobilizer system, ini sistem security khusus mobil-mobil yang mewah ada ini ya. Ini harus dibawa ke bengkel resmi sama. Terus brake, ini handrem ya, rem tangan biasanya kurang diturunkan secara maksimal. Coba diturunkan dulu. Kalau diturunkan secara maksimal, ini hal sepele tapi kadang sering bikin panik. Jadi harus turunkan secara maksimal. Kalau diturunkan masih nyala, berarti ada switch yang perlu diganti. ABS ini harus ke bengkel resmi. Nah, ini full low, ini berarti menandakan ini ya, di sini bensin atau solarnya mau habis. Terus temperatur, ini ya temperatur di sini, temperatur. Yang ini ya temperatur kebalik saya tadi. Yang bensin ini BBM, ini yang temperatur, ini contoh saja ya. Setiap mobil nanti beda-beda dashboard tampilannya. Ini kalau dia nyala merah, itu berarti sistem pendinginannya ada yang bermasalah. Apakah coolant-nya yang bocor atau termostatnya yang sudah rusak? Ini harus dibawa ke bengkel radiator ya, cepat-cepat dicek. Ini bahaya sekali overheat ini. Jangan langsung matikan mobil kalau lagi di jalan, tapi biar idle berapa menit, 15 menit, 20 menit, mesin stabil baru matikan, panggil bengkel. Ini ya khusus ini. Terus lanjutan lagi, ini sudah secara umum. Lanjut nih, ini khusus yang umum sekali ya. Untuk tambahan saya ulangi, ini handbrake, cek engine harus di-scan, baterai ada 2 sudah saya sampaikan, ABS harus ke bengkel resmi ini. Nah, ini tambahan, ini yang kelima, traction control. Ini fungsinya ada 2, nggak setiap mobil ada ya. Biasanya SUV yang ada sama mobil city car yang agak mewah. Ini traction control fungsinya 2, 1 untuk tidak selip saat akselerasi awal atau saat jalan ngegas tiba-tiba dengan tinggi tidak selip. Terus yang kedua ini yang penting fungsinya
Di saat kita jalan cepat di tol, nikung ya, tikungan, terus kita banting setir. Nah, di situ sambil ngerem. Nah, biasanya mobil akan oleng. Nah, dengan ini oh, olengnya akan minimalis sama traksi kontrol itu. Terus ini BBM, seat belt. Nah, ini overheat ya. Temperatur. Ini oli, ini power steering, SSR airbag, pintu, dan ini indikator eco. Jadi mobil yang terbaru sekarang yang fun to driving ada ini ya, kalau kita ngegasnya RPM-nya sama dan BBM-nya irit akan muncul ikon eco. Ini bagus, berarti itu seperti itu. Ini yang mobil-mobil baru ada. Terus yang terakhir saya akan ada tambahan khusus mobil diesel ya. Diesel solar biasanya ini untuk tampilan mobil lama ya, Innova, Hilux, terus Hiace. Ini tahun 2005 sampai 2015 seperti ini. Jadi di panel BBM ada full dan ini kurang. Ada dua ya. Yang di bawah ini untuk solar yang sudah mau habis, yang di atas ini filter solar. Jadi filter solarnya udah kotor. Cepat-cepat diganti biar mobil tidak mogok dan merusak injektor, full pump dan macam-macam, ini cepat-cepat diganti. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Kalau ada yang nyala pada dashboard, jangan panik, cepat analisa, tetap berdoa. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.